Halo Sobat Guseda, perkenalkan saya Prita Iswa Salma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya membuat mengenai media pembelajaran yaitu video animasi berbasis AI yang berjudulkan Dunia Rahasia Tumbuhan. Nah, di dalam video tersebut saya membuat mengenai materi tumbuhan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa dan minat belajar siswa, membantu memahami konsep abstrak yang ada pada materi tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat bagi guru dan sekolah. Manfaat bagi guru yaitu video animasi bisa mempermudah guru menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Dan untuk manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk media pembelajaran saya terdapat dua karakter. Yang pertama ada Yaya dan Iva. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita simak video selanjutnya. Dunia rahasia tumbuhan. Halo sahabat pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebelum kita belajar lebih jauh, coba kalian sebutkan hal-hal yang bisa tumbuhan lakukan. Kalau bagian-bagian tumbuhan, ada apa aja ya tadi? J, kalian hebat, sudah berani menjawab. Sekarang siap belajar lebih lagi? Bilang siap. Kalian siap belajar? Menanam pohon. Hai Yaya, kamu lagi ngapain? Hai Iva, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon apa Yaya? Ini, pohon mangga. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Yuk, kita belajar tentang akar. Akar itu jalan masuknya air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Iyakah? Iya. Cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar akan menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang bernama akar di dalam tanah ya? Gak hanya itu, akar tumbuhan juga berbeda-beda. Ada akar serabut dan tunggang. Jenis-jenis akar. Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini, akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Iya ya. Apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil, seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil di cangkok atau disetek, akarnya akan menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran kabang-kabang nia tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut? Iya, benar. Wah, kamu sudah sangat memahaminya. Akar khusus. Aku dengar-dengar ada akar yang tidak seperti akar biasa ya? Ya, selain kedua jenis akar tersebut,
Ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya, pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat Seperti pohon sirih. Iya, Iva. Lalu ada akar tunjang, menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Lalu ada akar napas yang muncul di permukaan air serta memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar napas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Kedua akar itu terdapat pada tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai. Dari keempat jenis akar itu, berarti mereka memiliki tugas masing-masing ya? Betul. Mereka memiliki fungsi akar. Fungsi-fungsi akar. 1. Menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Kedua, sebagai pondasi bagi tumbuhan. Ketiga, sebagai alat pernapasan. Ada juga akar yang menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat tanaman lain? Kemudian, ibu meminta tolong kepada Yaya untuk memotong rumput. Kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya bagaimana ya? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh, begitu. Berarti manfaat batang itu apa ya? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Panas-panas gini, enaknya minum es tebu di warung Pak Joko. Kesana yuk. Yuk, udah selesai juga motong rumputnya. Kita izin ibu dulu ya. Ibu, Yaya dan Iva, izin ke warung Pak Joko ya. Mau beli es tebu. Iya, Yaya. Terima kasih sudah bantu ibu menanam pohon mangga dan memotong rumput. Kalian hebat. Beli es tebu 2. Oke, Yaya. Kamu sadar nggak? Kalau tumbuhan memiliki bermacam-macam jenis daun, Iya, aku sering menjumpai berbagai bentuk daun. Memangnya ada berapa banyak? kamu lihat itu, daun singkong. Itu adalah contoh bentuk daun menjari. Lihat, bentuknya seperti jari manusia. Itulah mengapa dinamakan daun menjari. Lalu, ada bentuk daun menyirip seperti sirip ikan. Kemudian, daun melengkung dan sejajar. Contohnya, jagung. Sementara itu, ada daun lengkap dan tidak lengkap. Daun lengkap memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Sedangkan daun tidak lengkap hanya memiliki tangkai dan helai daun. Oh iya, daun juga bisa bertumbuh sebagai daun tunggal yang setiap tangkai hanya punya 1 helai daun aja. Ditambah ada daun majemuk, yang 1 tangkai memiliki banyak daun. Terus, selain daun, kan ada bunga. Bunga itu memiliki bagian-bagian apa aja? Belajar tentang bunga. Bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putik. Proses ini disebut penyerbukan dan biasanya dibantu hewan seperti lebah. Bisa dibantu lebah? Karena
Bunga memiliki mahkota yang dapat membuat lebah tertarik kemudian hinggap. Mahkota bunga? Yops, bunga memiliki mahkota dan juga dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari sebagai alat kelamin bunga jantan, serta putik sebagai alat kelamin bunga betina. Jadi, setiap bunga memiliki gabungan antara jantan dan betina ya? Tidak semua bunga-bunga yang sempurna mempunyai benang sari dan putik, tetapi bunga yang tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin. Wah, begitu ya. Seru sekali. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari dunia tumbuhan. Sekarang saatnya kamu buktikan apakah kamu sudah memahami dunia tumbuhan dengan baik. Yuk, jawab pertanyaan ini. Hore, demikian pelajaran kita tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Mereka menyediakan makanan, oksigen, dan banyak hal lainnya yang kita butuhkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, Sobat Pintar. Nah, keunggulan dari media video animasi dunia rahasia tumbuhan berbasis AI yang pertama meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi tumbuhan. Yang kedua, narasi dan audio yang digunakan dapat menarik siswa untuk semangat belajar. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk terus belajar. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan berulang kali serta kapanpun. Oh ya sobat-sobat Guseda, media pembelajaran video animasi dunia rahasia tumbuhan berbasis AI sudah ber-HKI loh. Sekian penjelasan mengenai media pembelajaran video animasi dunia rahasia tumbuhan berbasis AI. Semoga bermanfaat. Terima kasih.